Masih terkait dengan ilmu tasawuf yang kemudian diwacanakan oleh Ibnu Arabi, maka ada sebuah kisah hidup tentang hal tersebut yang kemudian dialami oleh Imam Al-Ghazali, di mana pada kurun waktu sebelumnya Imam Al-Ghazali adalah seorang rektor universitas yang sedemikian terkenal pada pengabdian ilmunya. Kemudian dia juga seorang pengajar dari universitas tersebut. Pada suatu hari dia bertemu dengan salah seorang adiknya, yaitu Ahmad Al-Ghazali, sedangkan Imam Al-Ghazali sendiri memiliki nama Abu Hamid Al-Ghazali. Maka dia memerintahkan kepada adiknya untuk kemudian sholat berjamaah dengan dirinya. Pada akhirnya di tengah-tengah sholat berjamaah tersebut, Ahmad Al-Ghazali tidak meneruskan sholat jamaahnya yang dipimpin oleh kakaknya sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali. Setelah itu kemudian Imam Al-Ghazali merasa mungkin tersinggung atau bagaimana, dia bertanya kepada Ahmad Al-Ghazali, "Adikku, kenapa kamu memutuskan buat keluar berjamaah dari sholat yang aku menjadi imamnya?" Kemudian Ahmad Al-Ghazali menjawab, "Wahai kakakku, aku merasa bahwa kakak tidak konsentrasi. Apa yang kemudian kakak pikirkan tentang darah haid di dalam sholat tadi menurutku tidak pantas untuk kemudian aku mengikuti sholat yang kemudian kakak kerjakan sebagai imamnya." Tentu saja bahwa Imam Al-Ghazali merasa shock bahwa ternyata adiknya yang menurut dia hanya bekerja kasar sebagai orang yang bekerja di bengkel besi, ternyata lebih mengetahui hakikat sesuatu atau makrifat sesuatu, sehingga kemudian dia pun merenung dan memutuskan untuk tidak meneruskan mengajar di universitas yang dia kemudian sebelumnya jadi rektornya, dan berkholwat selama 10 atau 15 tahun, yang kemudian mendedikasikan diri untuk menyucikan diri lebih bersih. Dan pada akhirnya tibalah perenungan-perenungan Imam Al-Ghazali tersebut tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kembali kepada bagaimana Ibnu Arabi sendiri mewacanakan pada 7 alam yang kemudian dia sampaikan pada buku-bukunya yang sebelumnya telah saya bahas, bahwa sedemikian itu memberikan pengertian bahwa meskipun kita juga dalam kondisi sholat, meskipun kita juga dalam kondisi beribadah, maka kita juga harus konsentrasi penuh, yang mana kita tidak boleh kemudian pada waktu tersebut dikarenakan pada ketidakkonsentrasian kita, maka kita memikirkan hal yang di luar sholat. Di luar itu juga mungkin pada ranah perenungan yang sejauh mana pemikiran Ibnu Arabi yang sebelumnya saya bahas, yakni dari tingkatan alam khayal ataupun alam misal, alam malakut ataupun alam jabarut, alam wahdah, alam ahadiyah ataupun alam nafsaniyah robaniyah yang sedemikian sebelumnya saya sampaikan, maka esensi sholat yang kemudian dikerjakan oleh Imam Al-Ghazali kurang begitu bersih atau kurang begitu keras, atau tidak sejauh mana kemudian esensi sholat yang dilakukan oleh adiknya, yaitu Ahmad Al-Ghazali, yang mana kemudian karena tekanan hiruk pikuk ke sejarah yang melingkupi Imam Al-Ghazali yang harus mengajar, harus bermetabolisme dari syariat yang umum, harus menjadi rektor dan sebagainya, itu mengakibatkan dia memikirkan darah haid di ketika sholat.
kita tidak bisa membayangkan dengan dunia kita yang sekarang bahwa zaman kemudian Orhan Pamuk menulis My Name is Red dan dia mengkodifikasikan aktornya tengah sholat tapi juga telah membayangkan untuk melakukan satu persetubuhan atau jima di dalam sholatnya, yang mana hal itu merencah sejauh mana kemudian resonansinya dari apa yang tengah kita pikirkan sejauh ini, dan dengan keterpaksaan yang ada akhirnya kita mementahkan, kita terjerambak untuk melakukan sholat karena kita takut jika kita tidak sholat kemudian kita mungkin akan misalkan mendapatkan hal-hal yang mengancam kita atau yang menistakan kita. Dan menurut Ahmad Al-Ghazali, adik Imam Al-Ghazali, hal tersebut telah memaksa Imam Al-Ghazali untuk kemudian memikirkan darah haid ketika sholat, dan hal itu kemudian terlintas di benak Ahmad Al-Ghazali yang membuat dia akhirnya keluar daripada sholat itu sendiri. Di luar pengertian itu tentu pemaknaan syariat bahwa dia harus dikerjakan sebagai formula alam misal yang muncul, tetapi juga harus memuai daripada alam khayal yang kemudian mewadahi atau menyenderungi kesebelumnya daripada wujud alam misal itu sendiri. Cuman kemudian mungkin Ahmad Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa seharusnya Imam Al-Ghazali juga tidak perlu tergesa-gesa untuk kemudian menjadi rektor atau menjadi ahli syariat atau menjadi pengajar dari universitas yang sebelumnya ada, sejauh mana kemudian hal itu mempersempit daripada wacana pemaknaan umur seorang manusia yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali sendiri atau oleh Ahmad Al-Ghazali sendiri. Ya, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Al-Ghazali adalah ingin mengatakan kalau kakaknya tergesa-gesa memanifestasikan syariat, apakah 70 tahun akan memiliki makna dari hidup yang telah dimiliki oleh dirinya? Atau mungkin siapa tahu Allah akan memberikan umur yang ke-1000 atau umur yang ke-10.000, sejauh mana bahwa itu pemaknaan tasawuf yang diberikan oleh Ahmad Al-Ghazali kepada kakaknya Imam Al-Ghazali. Tentu pemahaman yang dilakukan oleh Ahmad Al-Ghazali ini sah-sah saja sejauh mana kemudian menyenderungi untuk mengambil sikap pada kekhusyuan sholat, yang sejauh mana bahwa ketika kita sholat kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang mungkin tidak berada di dalamnya. Pada konteks Imam Al-Ghazali, karena dia rektor Universitas Islam atau dia pengajar agama Islam, maka kemudian ketika dia sholat terpeleset untuk memikirkan hal tersebut, maka hal-hal yang tersebut mungkin saja boleh terjadi, tetapi menurut pemaknaan daripada Ahmad Al-Ghazali, hal tersebut terlalu mengganggu karena seharusnya hal tersebut bisa disederhanakan dengan lebih baik lagi. Hal tersebut pada konteks yang sekarang mungkin akan sangat mengkritisi dan menyindir bagaimana kemudian pada manusia yang zaman sekarang kok memikirkan hal itu semua di tengah-tengah sholat. Bahkan mungkin memikirkan sholat di tengah itu semua adalah satu hal yang bisa terjadi, bahwa hanya memikirkannya untuk kemudian memanifestasikan kesenangan yang diwujudkan dari resonansi ilmu tasawuf yang kemudian menopang pada esensi dan makna kehidupan bagi keseluruhannya, yang kemudian secara pragmatis bisa dimaknai daripada metafora-metafora yang muncul di kehidupan modern itu sendiri. Kiranya hal itu menjadi satu perenungan yang menarik untuk kemudian diperluas dan diperkaji lebih dalam kembali bagaimana Ibnu Arabi itu sendiri sebelumnya berpikir tentang hal tersebut.